ada di rumah tetap semangat dan setia mengikuti ibadah Pastinya. meskipun secara online. Oke, sebelumnya seperti biasa kakak, biasanya kalau sebelum nyanyi-nyanyi itu apa ya? Ada apa ya kakak ya? Kita harus mendengarkan tata tertib terlebih dahulu. Oh iya, betul kakak ya. Yang pertama kakak. Yang pertama, adik-adik di rumah harus sudah mandi, gosok gigi, pakai baju yang rapi ya, biar cantik, biar ganteng-ganteng. Yes, dan yang kedua kakak. Yang kedua, kalau misalkan lagi ibadah, adik-adik di rumah nggak boleh sambil makan atau sambil bawa mainan ya, biar bisa konsentrasi. Oh gitu. Dan ada yang ketiga loh. Oh iya, lupa. Apa ayo? Harus sudah siapkan menyiapkan Alkitab. Alkitab. Oke, ada di rumah sudah siap belum ya? Sudah belum? Sudah dong. Oh, berarti sudah. Kalau gitu kita mulai ibadah kita ya kakak ya. Let's go. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya bangkit berdiri dong. Oke, sudah siap? Sekarang lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Pada pagi hari ini kami boleh semangat, bersuka cita, dan siap-siap untuk mengikuti ibadah. Tuhan, Engkau berkati adik-adik di rumah yang mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kami percaya mereka semua sehat, mereka semua tetap semangat dalam mengikuti ibadah meskipun secara online. Berkati kakak-kakak yang melayani hari ini Tuhan, kiranya anugerah Tuhan juga menolong mereka dalam segala pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap mengikuti ibadah hari ini, kami siap bersuka cita menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semuanya sudah berdiri? Sudah dong. Coba lambaikan tangan dulu. Coba lambaikan tangan kanannya. Sekarang tangan kirinya. Wow. Kak Warni hitung sampai 3, semuanya lompat ya kakak ya. Oke. 1, 2, 3. Yeay. Tepuk tangan dulu. Kita mau bersuka cita. Kita mau memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Tepuk tangan semua ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya
bersukacita lagi dong. Amin. Siap-siap. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yes, sekali lagi ya. Semuanya semangat dong. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Semuanya bersukacita? Masih dong. Masih bersukacita. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik siap ya? Kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik pasti sangat semangat hari ini. Kita mau nyanyikan seperti Samuel kecil. Sambil lipat tangannya dan tutup mata, kita siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran.
dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Amin. Silakan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Oke, adik-adik sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih semangat adik-adik? Harus tetap semangat, nggak boleh loyo-loyo ya. Oke, sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, dan kini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, kami percaya Tuhan, Engkau saat ini hadir di tengah-tengah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama Kak Tato katakan amin. Oke adik-adik, pagi hari ini Kak Tato mau sampaikan firman tentang seorang anak yang luar biasa. Namanya nih Kak Tato sebut satu huruf. Huruf depannya S. Selanjutnya A. Selanjutnya M. Ada U. Ada lagi E. Dan terakhir L. Siapa namanya? Ayo lagi, ulangi lagi. Huruf depannya S, A, M, terus U, terus E, terus L. Dibaca namanya, yang keras, 1, 2, 3, dibaca namanya. Betul, Samuel. Tepuk tangan buat adik-adik di rumah. Ayo, siapa yang namanya Samuel? Tepuk tangan yang paling keras di rumah. Wah, mantap. Namanya Samuel. Adik-adik tahu siapa Samuel itu? Samuel itu anak dari Bapak Elkana. Mamanya namanya Hana. Jadi waktu itu Hana masih belum punya anak. Dia berdoa terus di rumah Tuhan. Dia nangis-nangis terus sampai ibu Hana ini berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau beri anak, dan anak itu lahir seorang anak laki-laki, aku mau persembahkan untuk Engkau Tuhan, biar melayani Engkau Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan itu mendengar enggak doa kita? Tuhan mendengar doa Ibu Hana. Dan akhirnya Ibu Hana mengandung dan lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Sesuai dengan janjinya Ibu Hana kepada Tuhan, akhirnya Samuel ini dibawa ke rumah Tuhan. Di sana ada Imam Eli. Dia bawa anak masih kecil, kira-kira umur 3 tahun, dibawa ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ada Imam Eli. Dipersembahkan Samuel ini supaya belajar melayani Tuhan di sana bersama dengan Imam Eli. Imam Eli menerima dan mulai mendidik Samuel. Ketika mulai bertumbuh dewasa, semakin besar Samuel ini. Nah, adik-adik, Samuel ini menjadi anak yang disenangi oleh semua orang karena dia menjadi anak yang dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik mau lihat cerita selanjutnya? Siap-siap di tempat, jangan kemana-mana. Tetap duduk di tempat, jangan ada yang jalan-jalan. Karena kita akan melihat yang satu ini tampilannya. Kita lihat Samuel sedang apa. Oke, siap semua? Oke, kalau begitu siap-siap.
Ayo kita lihat yang satu ini. Celing. Pada suatu ketika, saat Samuel tidur, Tuhan memanggil. Samuel, Samuel. Ya Bapa. Lalu Samuel berlari ke Imam Eli. Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Aku tidak memanggilmu Samuel, tidurlah kembali. Samuel pun tidur lagi. Tapi Tuhan memanggil Samuel kedua kalinya. Dan Samuel pun terbangun dan berlari ke Imam Eli dan berkata, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel pun menurut dan ia pun tidur kembali. Lalu Tuhan memanggil kembali untuk yang ketiga kalinya. Dan Samuel berlari ke Imam Eli. Samuel pun bertanya lagi, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Pergilah tidur, dan apabila Tuhan memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel pun tidur lagi. Dan ketika Tuhan memanggil lagi, Samuel, Samuel. Samuel pun menjawab seperti yang diajarkan oleh Imam Eli. Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Setelah itu, Tuhan sering berbicara kepada Samuel. Dan Samuel selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, adik-adik sudah saksikan tadi? Nah, ternyata Samuel tadi ketika sedang ngapain? Sedang tidur, ada suara yang memanggil Samuel, Samuel. Sampai berapa kali? 3 kali. Dikira suaranya siapa itu? Dikira suaranya Imam Eli oleh Samuel. Ternyata ketika Samuel bangun dan lari datang ke kamarnya Imam Eli berkata, "Ya Bapak, Bapak manggil aku." Ternyata bukan, itu bukan suaranya Imam Eli. Dan ketika sudah 3 kali Imam Eli baru sadar bahwa itu adalah suara Tuhan yang memanggil Samuel. Dan Imam Eli mengajari kepada Samuel, kalau namamu dipanggil lagi, bilang, "Ya Tuhan, hamba-Mu mendengar apa yang akan Engkau lakukan." Nah, adik-adik, pada saat itu Samuel mau mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan Samuel semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, itu kenapa? Karena Samuel menjadi anak yang taat. Samuel menjadi anak yang dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Nah, adik-adik ingat, kalau adik-adik menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada perintah atau suara dari mama papa di rumah, maka adik-adik akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi anak-anak yang pintar. Kalau adik-adik di sekolahan, adik-adik harus belajar menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat kepada guru di sekolahan, supaya adik-adik menjadi anak-anak yang pintar. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik semua ini, ya, harus belajar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Adik-adik harus lakukan. Kalau adik-adik harus mengasihi
saudara adik-adik semua, atau yang punya adik ya harus dikasih, nggak boleh dicubiti, nggak boleh ditengkari terus adiknya. Harus dijagai adiknya dengan baik. Kalau firman Tuhan mengajarkan supaya menjadi anak yang taat kepada orang tua, adik-adik harus taat kepada orang tua. Kalau orang tua berkata jangan main HP terus, adik-adik yang ngomong, iya mama, iya papa, aku tidak main HP terus. Kenapa? Karena kalau main HP terus berbahaya. Nanti penglihatan adik-adik terganggu. Nanti masih, waduh, kalau main HP terus, wah bisa pikirannya kemana-mana. Pokoknya kalau main HP terus tidak boleh, harus ada batasnya. Adik-adik ya harus mentaati, harus mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Waktunya belajar ya harus belajar, supaya menjadi anak-anak yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, jangan menjadi anak-anak yang tidak memiliki ketaatan atau tidak mau mendengar kata orang tua, kata firman Tuhan. Tidak boleh. Apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan orang tua harus dikerjakan, supaya Tuhan selalu menyertai adik-adik, dan adik-adik akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Seperti siapa tadi? Seperti Samuel. Tuhan pakai Samuel luar biasa. Siap adik-adik? Mulai hari ini adik-adik harus menjadi anak-anak yang taat, anak yang mau dengar-dengaran. Tidak ada yang satupun di antara adik-adik suka membantah orang tua, melawan orang tua. Itu berdosa. Mulai sekarang adik-adik semua menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua dan firman Tuhan. Amin adik-adik. Ada ayat emasnya, kita akan buka dan kita akan baca bersama-sama di dalam suratan Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Nah, ayo sudah ketemu, buka Alkitabnya. Ya, yang tidak bisa baca nanti minta tolong dibacakan oleh kakak atau mama papa di rumah ya masing-masing. Ayo baca bareng-bareng Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, sekali lagi Kolose pasal 3 ayat 20. Begini firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mau mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua kita? Oke, pintar. Mau mentaati firman Tuhan? Harus mau. Oke, itu namanya menjadi anak-anak yang jempol, anak-anak yang hebat. Oke, kalau begitu kita akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Engkau ajarkan kepada kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran akan perintah Tuhan maupun perintah dari orang tua kami ya Bapa. Karena kami tahu kalau kami menjadi anak yang dengar-dengaran dan mentaati setiap perintah dari orang tua dan melakukan firman Tuhan, maka kami akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Masa depannya ada di tangan Tuhan dan menjadi lebih baik ya Bapa. Berkati
adik-adik kami semua yang ada di rumah, mereka semua merindukan untuk bersama-sama ibadah di dalam rumah-Mu Tuhan. Tetapi oleh karena adanya pandemi ini ya Tuhan, sehingga membuat adik-adik tetap terus setia beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka semua, beri sehat mereka semua. Berkati yang sekolah, beri kepandaian kecerdasan. Buat adik-adik yang belum sekolah, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga kedua orang tua kami. Dalam setiap pekerjaan dikerjakan, Kau selalu membuat berhasil. Terima kasih, berkati juga kakak-kakak yang sudah melayani kami. Berkati kakak-kakak multimedia yang memimpin pujian, yang menyanyi, maupun kakak yang mainkan musik, kakak Andre, mereka semua Tuhan untuk melayani kami bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa melimpahkan berkat yang luar biasa bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami alaskan Tuhan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik gimana firman Tuhannya? Luar Luar biasa, luar dong. biasa. Wow, tadi siapa ya yang dengarkan suara Tuhan? Samuel. Nah, Samuel kecil seperti lagu yang kita nyanyikan tadi sebelum firman Tuhan kan kakak? Ya betul. Ya, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri dong. Kita mau bersuka cita sekali lagi, lebih semangat lagi. Ayo semuanya sudah siap berdiri? Siap. Yes, semuanya tepuk tangan sambil goyang ya. Kita nyanyi dengan Dia panggil nama saya dan juga Dia panggil nama adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi adik-adik ya, semangat dong. Wow, haleluya. Siap-siap ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah lagi, oh giranglah, haleluya. Amin. Yesus sangat cinta pada saya. Oh girang, lebih semangat lagi. Oh giranglah, haleluya. Giranglah, haleluya. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus sangat, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah lagi, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Yes, semuanya tepuk tangan dong. Wah, selesailah ibadah kita. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.